Oke guys, buat hari ini kita mau tutorialkan cara pembongkaran mesin di Supra Bapak guys. Jadi buat hari ini kita bakalan bongkar mesin ini guys dari dari kayak gini dan akan kita belah semua bagian mesinnya guys. Untuk kunci-kunci juga kita bakalan sebutin buat kunci apa aja yang kita pakai buat pembongkaran mesin di Supra lama, mau Suprapit mau mau Suprapit, Supra X, Repo lama itu sama aja guys. Untuk awalan kita pakai kunci 10 sok guys, bisa kunci 10 sok T, bisa juga kunci 10 sok biasa guys. Nah, untuk bagian yang pertama kita buka itu kita di bagian tutup timing depan guys. Lanjut kita proses pembongkaran buat gigi sentrik bagian depan. Untuk kunci itu kita pakai kunci sok 8 lah. Nah, oke, kita bawa dulu obengnya guys. Nah, lanjut kita cokel pakai obeng kecil buat ngelepas bagian timing depannya guys. Nah, sesudah itu lanjut kita pakai kunci sok 10 lagi guys buat kita bongkar di bagian kepalanya guys. Untuk bagian kepalanya itu kita pakai kunci 10. Wah, gila, untuk yang satu ini bisa copot sama sama ininya guys. Nah, untuk proses pembongkaran di mesin ini guys, jadi kita bakalan lihat apa aja yang bakalan kita ganti karena mesin ini suaranya itu kemelotok guys, jadi tok 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 pas waktu dilangsam itu, mau tarik mau lambat itu masih guys. Jadi kalau kata gua itu biasanya kalau bunyi kayak gitu biasanya stang sekernya guys. Oke, lanjut aja kita proses pembukaan untuk bagian 10 di bagian kirinya guys. Dikarenakan untuk bagian obengnya ini udah agak doal, jadi kita pakai kunci 10 pas dulu. Lanjut kita pakai obeng. Kalau dirasa masih susah itu guys, kita pakai kunci 10 lagi lah. Jadi untuk kunci 10 ini ada 3 nih guys. Untuk yang satu untuk bagian kiri yang depan sama yang belakang, yang satu untuk roll keteng, dan yang satu lagi untuk buring ke bagian rengkesnya guys. Sekalian lepas, kita lepas semua aja lah gitu kan. Oke, gimana kabar kalian guys dimanapun kalian berada? Jangan lupa buat yang belum subscribe, bisa dibantu subscribe-nya dulu. Jangan lupa like, komennya lah guys, biar mangga mangga supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari kita guys. Sorry guys, yang satu ini agak susah guys, jadi bakalan agak lama gitu kan. Buat video ini jangan di skip guys, biar gak gagal paham gitu kan. Mungkin di video ini kita bakalan tutorialkan cara pembongkarannya doang gitu kan. Kalau dirasa, bang gimana cara pemasangannya, nah kalau ada yang kayak gitu, next kita bakalan upload video buat pemasangannya lagi guys. Jadi kita bakalan ganti yang udah harusnya diganti gitu kan, kita bakalan ganti dulu. Nah, udah kita ganti, next kita lanjut proses pemasangannya mungkin di video selanjutnya gitu kan. Oke guys, jangan lupa buat yang nonton video ini buat ngopi-ngopi dulu, buat udut-udut dulu gitu kan. Biasanya itu kalau bongkar mesin itu sambil ngudut itu mantapnya gila mas. Mungkin kalian
kalau sama-sama yang suka main gini kan, suka oprak-oprek mesin gitu, apa bongkar-bongkar gitu kan, pastilah ngalamin gitu kan. Sorry guys, jadi ini kata yang punya ini motornya ini baru turun mesin kurang lebih 3 sampai 4 bulan gitu kan. Pas waktu kita cek itu, jadi bagian mesinnya ini tuh kemelotok. Daripada penasaran, yang punyanya penasaran kan, kita cuma ngobrol doang. Ya udahlah, mendingan kita bongkar dulu, kata gua gitu kan. Kita bongkar dulu aja lah, supaya kelihatan apanya lah yang rusak gitu kan. Bisa dilihat guys. Itu buat klepnya itu gini guys. Kelihatannya juga udah burik guys. Jadi satu PR buat kita. Jadi untuk yang pertama itu di bagian klepnya itu ini udah gosong guys. Jadi kita bakalan bersihin, lalu kita sekir, lalu kita bakalan ganti di bagian seal klepnya. Itu juga kalau misalkan noken asnya gak habis gitu kan, buat botolan klepnya itu juga gak habis. Kalau misalkan itu habis juga sama, kita bakalan ganti. Nah, untuk di bagian linernya ini guys, buat linernya ini udah agak cacat guys. Jadi di bagian liner ini juga kita bakalan naikin buat oversize-nya gitu kan. Jadi kalau misalkan oversize 25, kita bakalan naik ke 50 atau 75. Untuk bagian roll ketang bisa dilihat barusan guys, itu udah habis banget. Jadi kita bakalan ganti. Karena ketangnya ini masih bagus, yang akan kita ganti itu cuma di bagian rollnya doang. Kalau misalkan buat roll yang belakangnya itu juga jelek, kita bakalan ganti sekalian buat rollnya itu untuk bagian depan dan belakang. Terus tadi kata yang punya gini, jadi pas waktu mesin ini panas gitu kan, kayak video yang kemarin lah gitulah. Di waktu mesin ini udah dipakai panas, motor ini mati guys. Kalau biasanya bukan pompa olinya yang nggak naik gitu, berarti bagian spool jalan atau bagian pulsernya rata-rata itu guys. Kalau misalkan kalian punya kendala kayak gini lah, motor panas mesin mati gitu kan, cek cek dulu di bagian pompa olinya. Kalau misalkan bagian pompa olinya itu muncrat, berarti bagian mesin ini normal guys. Oke, jangan salah paham guys. Kalau misalkan bagian pompa olinya itu naik ke depan, berarti untuk bagian mesinnya itu normal guys. Jadi kalian jangan bongkar gitu kan. Kalau misalkan untuk bagian pompa olinya itu gak naik, tapi pas waktu panas itu setrum di bagian kuil itu ada guys, oh berarti kalau gak salah itu bagian pulsernya yang lemah guys. Bukan mati tapi lemah, karena kalau misalkan udah dingin itu dia bakalan hidup lagi guys. Jadi 5 menit udah mati itu 5 menit, udah agak dingin kita engkol lagi dan si motor itu hidup lagi. Oh berarti bener itu bagian spoolnya ya guys. Bisa spool bisa pulser gitu kan. Nah barusan bisa dilihat guys, buat bagian stang sekernya itu juga udah bunyi guys. Jadi bisa dikatakan untuk bagian stang sehernya itu ini juga bakalan kita ganti. Untuk bagian stang sehernya ini buat harga itu ada yang murah, ada 85.000, ada yang 100.000, ada 160 juga ada. Kalau misalkan buat kalian yang mau setelan pakai gitu kan, motor lama, ya udah gantilah sama yang 160 produk NPP, itu juga udah bagus. Nah untuk bagian spool katanya
sekalian dibongkar mau ganti sama yang baru. Oke, kita bakalan ganti. Untuk bagian drag as di bagian sebelah kiri atau bagian magnet itu bisa dilihat guys, buat dratnya itu dol atau slack gitu kan, gak tahu gimana masangnya dulu. Next lah kita bakalan perbaiki untuk bagian dratnya itu. Kalau misalkan gak bisa diperbaiki, kita potong, kita sambung pakai baut 14 guys. Untuk murnya sendiri itu udah dol guys, jadi bakalan kita ganti juga. Nah, jangan lupa guys, untuk pembongkaran magnet di Supra itu, kalau misalkan kalian gak punya tracker nomor 4 kayak gini, itu si mesinnya itu bisa dipasang di motor, lalu kita cungkil di bagian magnetnya bagian belakangnya. Biasanya kalau misalkan pakai tracker itu susah, masih gak bisa kebuka, kita pasang di motornya lalu kita jungkit pakai linggis guys. Anjir, gila, bengkel kampung kan gitu kan. Ada aja lah buat cara bukanya gitu kan. Nah, diusahakan buat pemasangan tracker itu keras guys, sampai ke dalam gitu kan. Untuk kuncinya itu kita pakai kunci 22, jadi pas di bagian trackernya itu sendiri guys. Nah, jangan lupa guys, setelah dibuka itu untuk bagian sepi, bagian magnetnya itu juga kita bakalan lepas. Kalau misalkan kalian bongkar-bongkar kayak gini itu, satu, kalian itu harus jeli banget guys pas waktu pembongkaran, bener. Untuk bagian sepinya itu kita simpen di bagian magnet, jadi supaya gak bakalan hilang gitu kan. Kalau misalkan baut-baut yang kecil atau sepi-sepi yang kecil itu, diusahakan disimpannya itu di lubang magnet guys, jadi gak bakalan kabur gitu kan, atau gak bakalan ketinggalan. Nah, untuk bagian dinamo starter itu kita pakai stang lancip guys, yang pas waktu kita tutup itu dia ngebuka sendiri. Kalau misalkan kalian gak punya tang kayak gitu, bisa dicokel pakai obeng, bisa. Yang penting hati-hatilah. Sorry guys, agak ngantuk gitu kan. Oke, lanjut. Dikarenakan untuk bagian seal magnetnya itu udah bocor, udah hitam, sekalian bakalan kita ganti juga guys. Karena kalau misalkan di bagian magnetnya itu bocor, nanti pas waktu mesin ini naik ke motor gitu kan, 1 hari 2 hari itu gak bakalan kelihatan guys, untuk olinya itu yang bocor. Tapi kalau lama kelamaan, pas waktu standar 2 itu, jadi si bagian sealnya itu bakalan bocor guys. Oke, lanjut kita pakai kunci, sorry guys, bukan kunci, obeng getok, untuk pelepasan di bagian eh, tutup rantai ketengnya guys. Biasanya itu untuk bagian obengnya itu pakai PH2. Kalau misalkan kalian gak punya, buat obeng getok itu bisa dipahat, bisa. Ya, asalkan kalau udah dipahat itu kan karena bakalan rusak, jadi harus kalian ganti juga guys untuk bagian bautnya itu. Oke guys, aduh sorry guys, gue ngantuk banget guys, sorry sorry. Semalaman gak tidur gitu kan, sekarang edit video. Nah, untuk pelepasannya di bagian tutupnya ini kita pakai tang jepit guys. Jadi si tang jepitnya ini kita pasin lalu kita tarik. Kalau misalkan pas waktu kita tarik kayak gua gitu kan susah,
Nah, jadi si tang jepitnya ini kita arahin ke atas. Lalu kita masukin besi, lalu kita tarik. Oke. Nah, jadi kayak gitu, guys. Nah, bisa dilihat, guys, buat o-ringnya itu ini udah ke bawah, guys. Jadi pasti bakalan bocor, sekalian nanti kita ganti. Nah, untuk bagian di roll keteng yang belakang itu bisa dilihat ini masih bagus, guys. Kalau misalkan kalian mau ganti, ganti. Kalau enggak ya udah gak apa-apa. Untuk bagian ketengnya itu aman. Untuk bagian gigi pompa oli yang di bawah rantai ketengnya itu juga masih aman, guys. Jadi kita bakalan ganti. Nah, oke, guys, karena kita untuk pembongkaran di bagian sebelah kirinya itu udah beres. Lanjut kita proses pembongkaran di bagian blok sebelah kanan atau biasa disebut blok blok kupling gitu kan. Bisa dilihat, guys, untuk kunci-kunci itu masih sama. Kita bakalan pakai kunci 8, kunci mahkota yang B, sama kunci 10, kurang lebih segitu, guys. Lupa. Kunci L. Kunci L nomor 5, guys. Untuk bagian pembongkaran yang sebelah kanan. Untuk awalan kita bakalan pakai kunci 13 karena ini pakai baut baut 13 untuk bagian selahan. Kalau kalian kesusahan kayak gini, lanjut kita pakai cungkilan ban dan kita cungkil kayak gini, guys. Oke, sorry, guys, karena kita ngambil dulu kuncinya. Aduh, sorry, guys, ngantuk banget, gila. Nah, kita ganjal dulu pakai lap, guys. Kalau misalkan kita gak ganjal itu olinya itu bakalan turun ke lantai gitu kan. Jadi kita ganjal dulu lah pakai pakai lap bekas. Oke, langkah pertama kita bakalan buka kayak yang tadi. Kita bakalan buka pakai kunci sok 8T, guys. Untuk bautnya itu bisa dilihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9, guys. Jadi untuk bautnya itu dia ada 9 baut. Kita buka semuanya, guys. Kalau misalkan langsung ditarik itu kan biasanya dilem, jadi bakalan agak susah. Nah, kita betel dulu pakai apa? Pakai palu, guys. Tapi diusahakan jangan terlalu kencang buat kiri kanan gitu kan. Kalau udah kebuka langsung kita tarik gitu. Untuk bagian stutnya kita lepas dulu. Nah, lanjut kita pakai kunci 10 buat sodokan oli di bagian bawah, guys. Nah, karena ini agak susah, kita bakalan pakai kunci T, guys. Oke, guys, jadi kita bakalan lanjut pakai kunci T, guys, buat baut 10 di bagian sodokan olinya, guys. Lanjut kita buka di bagian bearing yang ada di sini, guys. Sorry, kita bakal di bagian otomatis dulu. Untuk bagian Oke, guys, sorry jadi agak kelamaan, guys. Lanjut kita
proses pembukaan buat tutup bagai sampah guys, atau biasa disebut kalau misalkan bekas kampas gandanya itu habis, itu jadi ngumpulnya itu di sebelah sini guys. Nah, untuk kunci kita bakalan pakai kunci mahkota yang B guys, karena kalau misalkan kita yang pakai yang A itu nggak bakalan masuk atau longgar gitu kan. Nah, sebelum kita pembukaan untuk bagian ganda yang depan, kita bongkar dulu untuk bagian rumah kuplingnya guys. Jadi di sini kita bakalan pakai untuk kunci itu, kita pakai kunci sok 10 guys. Kalau misalkan kalian pembongkaran untuk di bagian sebelah sini guys, jadi diusahakan itu kalian itu gak boleh satu satu dilepas, tapi harus diputar guys untuk empat bautnya itu. Kemarin gua bongkar dua dulu, yang satu langsung di yang langsung dilepas. Malahan untuk bagian bearing yang di sini itu rumahnya itu malahan kemarin itu belah guys, jadi dua gitu kan. Harus diganti gitu sekalian. Nah, jadi untuk penampakan yang udah kita bongkar ini baru 60% lah. Oke, kita buka dulu untuk bagian saringan olinya guys. Bisa dilihat buat saringan olinya, wih kotor banget gitu kan. Nah, lanjut kita pakai kunci mahkota yang tadi kita bahas guys. Yang kunci mahkota ini ukuran B guys. Karena kunci mahkota itu ada dua tipe, yang satu tipe A, yang satu tipe B. Kalau misalkan Kalau misalkan kita pakai kunci mahkota yang A itu emang juga bisa, tapi bakalan si kunci mahkotanya itu jadi mangap gitu kan, jadi gede. Jadi gak boleh lah, karena itu merusak kunci juga gitu kan. Nah, untuk bagian sepinya itu kita keluarin dulu guys, biar pas waktu kita pakai kunci mahkota enak. Nah, cuman kalau kita pakai mau kunci mahkota kayak gini, kita harus pakai sambungan impact guys, karena kalau misalkan gak pakai sambungan itu gak bakalan nyampe gitu kan. Kalau misalkan kalian gak punya, buat kunci mahkota itu bisalah pakai obeng yang bekas gitu kan, di palu, di betel gitu, gak apa-apa. Cuman awas jangan terlalu kencang gitu kan, takutnya untuk kruk as yang bagian depannya itu eh, jadi geol gitu guys. Nah, oke, untuk bagian ring yang bagian depan kita lepas dulu. Nah, untuk yang bagian gigi bintang juga kita lepas pakai kunci 10 guys. Bisa pakai kunci 10 apa aja lah, yang penting kunci 10 gitu kan. Nah, awas jangan lupa guys buat buat bambunya itu, dudukan bambunya kalau nggak salah itu harus kita simpan baik-baik guys, karena buat yang di bawah kunci bintang ini itu kita gak punya kan, atau jarang lah, di toko-toko juga jarang gitu, karena bisa dilihat cuman segede gini guys, kurang lebih itu banyaknya itu ada 7, yang 5 itu yang gede dan yang 2 itu yang kecil buat tahanan si bagian bintang yang di sini guys. Untuk cabutnya itu harus hati-hati, takutnya masuk ke dalam kan hilang gitu, jadi kita pakai tang gitu kan. Alangkah baiknya biasa kalau gua itu nyimpen di eh, apa di mangkok kampas gandanya itu kan, karena itu eh, apa jadi gak acak-acakan gitu kan. Jadi pas waktu kita ngebersihinnya juga gak bakalan nyari-nyari gitu kan, gampang lah. Nah, selesai kita pembongkaran buat di bagian gigi bintang ini guys. Lanjut kita pakai kunci L5 guys. Kita betel dulu dikit supaya si bautnya itu agak longgar gitu kan. Kalau misalkan kita gak betel itu biasanya dia slack guys. Jadi kita harus eh, apa buat bukannya itu kalau gak dilas ya kita ganti gitu kan.
diusahakan buat penyimpanan yang udah kita bongkar guys, jadi itu harus satu wadah guys, karena kalau misalkan itu kebanyakan wadah buat bagian mesin itu biasanya acak-acakan guys. Oke guys, kita dulu buat ngambil dulu tang sama kunci sama obeng guys. Nah, untuk di bagian as lahan ini yang pertama kita buka itu di bagian sepinya dulu guys. Nah, diusahakan buat pembongkaran sepinya itu kita pakai tang yang lancip guys, karena kalau misalkan kita cungkil itu ini bakalan susah. Lanjut kita proses pembukaan di bagian gigi pers lahannya guys, kita cungkil aja lalu kita simpan gitu kan. Oke, kurang lebih penampakan yang udah kita bongkar kayak gini guys. Untuk bagian asper snelling itu kita betel dikit lah. Biasanya kalau dicabut juga bisa, karena kalau buat yang asin itu udah bengkok guys, jadi agak susah. Nah, bisa dilihat bengkok parah banget gitu kan. Tapi gak apa-apa lah, kita bakal lurusin sekalian buat pemasangan ntar di mesinnya ini guys. Nah, oke guys, lanjut kita proses pembelahan di bagian crankcase-nya. Untuk pembelahannya itu kita buka dulu baut 8, kurang lebih itu bautnya itu ada 9 apa 10 ya. Sebelum kita bongkar baut yang 8 itu kita bongkar dulu di bagian pompa olinya guys, sekalian kita cek pompa olinya itu macet apa masih bagus gitu kan. Karena kalau misalkan bagian pompa olinya itu macet, sekalian aja kita bakalan ganti gitu kan. Kalau misalkan dirasa untuk bagian pompa olinya itu bagus, jadi kita gak bakalan ganti guys. Tapi sebelum pemasangan itu diusahakan buat pompa olinya itu harus benar-benar bersih gitu kan. Untuk bagian packingnya itu sendiri itu harus kita pasang guys, karena kalau misalkan gak dipasang biasanya bagian pompa olinya itu kurang bagus gitu guys. Nah, oke, bisa dilihat guys, untuk bagian pompa olinya itu ini masih bagus guys, tinggal kita bersihin doang gitu kan. Jadi untuk bagian pompa olinya ini kita gak bakalan ganti. Nah, setelah kita lihat bagian pompa oli, lanjut kita balik di bagian mesin, bagian magnetnya itu dibalik ke atas gitu guys, karena kita bakalan bongkar untuk bagian crankcase-nya ini guys. Nah, untuk pembongkaran crankcase-nya itu kurang lebih bautnya itu 1 2 3 4 5 6 7 guys. Jadi ada 7 baut yang harus kita bongkar. Karena kalau gak kita bongkar semua, buat crankcase-nya itu sendiri itu gak bakalan bisa dibuka guys. Untuk yang satu ini agak susah guys, jadi kita bakalan putar-putar lah. Nah, oke guys, karena kalau misalkan agak susah untuk waktu pelepasannya itu, jadi kita bakalan battle di bagian standar 1 guys. Diusahakan di bagian standar 1, karena kalau misalkan yang lain itu dia bakalan pecah gitu kan. Untuk proses pembukanya sendiri itu diusahakan jangan terlalu tarik buat pembetelannya guys, karena kalau kalau tarikannya itu takutnya dia pecah gitu kan.
Nah, untuk di bagian packingnya itu harus kita potong dulu di sebelah bagian ini guys, karena kalau misalkan gak kita potong dia itu bakalan nempel gitu kan, jadi bakalan susah. Nah, setelah kita potong di bagian packing yang ini guys, untuk pembukanya itu alon-alon aja lah, jangan kecepatan gitu kan, takutnya gimana. Untuk bagian gigi ini sendiri guys, diusahakan jangan lepas dulu, karena kalau kalian lupa untuk pemasangan gigi rasio ini bakalan ada ring yang bakalan jatuh gitu kan, jadi kita pencet, dan untuk bagian crankcase-nya itu kita angkat ke depan atau ke atas. Oke, bisa dipahami. Nah, kira-kira kayak gitu guys buat pembongkarannya. Jadi kita betal dulu lalu kita angkat alon-alon gitu kan. Nah, bisa dilihat buat penampakan stang stang piston sama buat gigi rasio itu sebelum kita acak-acak ini kurang lebih kayak gini guys. Awas untuk kalian yang baru buka kayak gini itu kalian lupa gitu kan. Ingat, kalian itu harus ingat benar-benar guys. Jadi kita copot dulu bagian stang yang pertama. Yang kedua itu bisa kita cabut untuk engkolnya gitu kan. Nah, buat yang ketiga itu kita harus lepasin dulu di bagian kunci L yang ada di atas bagian gear guys. Kurang lebih kunci L-nya itu ukuran 5. Nah, untuk pembongkaran ini awas kalian itu harus ingat benar-benar guys. Untuk kalau misalkan di Jupiter itu jadi buat gigi rasionya itu udah nempel semua. Jadi gak bakalan lupa gitu kan, tinggal kita cabut. Tapi untuk di Supra ini buat gigi rasionya itu jadi ada sepi sama ring gitu kan. Jadi pas waktu kita cabut dia itu bakal acak-acakan kalau misalkan kalian gak ngerti buat ntar masangnya dulu. Cuman kalian gak usah khawatir lah. Buat pemasangan di mesin motor ini bakalan kita upload. Jadi kalian tinggal lihat di video-video kita lah. Oke, mungkin cukup sekian guys buat video kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe-nya guys buat kemajuan channel kita. Jangan lupa di like dulu, di komen-komen, di share-share gitu kan, supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari kita guys. Oke.